Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4, saya Ira Fadlini Queenie bersama rekan saya Echa Salsabila. Kami di sini akan memberitahu bagaimana cara menggunakan aplikasi Konstruk 2 untuk membuat aplikasi Android pada pembelajaran matematika. Yang pertama, kita klik menu file, lalu klik new. Nah, setelah itu eh, kita pilih ukuran HD Portrait untuk membuat aplikasi versi Android. Lalu klik open. Nah, setelah itu untuk menyamakan ukuran dari yang kita pilih dengan layout, kita caranya itu mengcopy ukurannya di Windows Size, di layout 1, lalu ke Windows Size. Layoutnya disalin. Setelah itu klik enter. Nah, sekarang kita ukurannya udah jadi potret ya. Nah, lalu selanjutnya itu kita klik insert new object. Klik kanan insert new object. Lalu kita pilih sprite, insert. Klik pada bagian layout. Lalu klik gambar folder. Nah, itu. Nah, setelah itu kita tambahkan atau pilih yang background. Lalu open. Lalu paskan dengan ukuran layoutnya. Yang tadi itu cara yang pertama, lalu cara yang kedua itu sebentar dihapus dulu backgroundnya. Nah, cara yang kedua itu kita membuka folder. Oh iya, jangan lupa juga di delete di projectnya. Kita membuka folder, lalu klik gambarnya ke bawah dan tarik ke bawah. Nah, ini untuk cara yang kedua, lalu paskan dengan layoutnya. Setelah itu, untuk menambahkan judul, caranya sama seperti menambahkan gambar background. Kita tinggal klik file, menu file, lalu tambahkan judul, tarik ke layoutnya. Lalu paskan atau sesuaikan dengan kreasinya masing-masing. Setelah itu, jika ingin mengubah transparannya, klik gambar judul, lalu klik opacity pada menu command, lalu ubah ukuran transparannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Di sini saya akan mengubah opacity-nya itu 90. Nah, setelah itu kita akan menambahkan menu start dengan cara yang sama seperti menambahkan gambar judul atau background. Klik file lalu tarik.
Sesuaikan dengan kreasinya masing-masing. Nah, setelah selesai membuat tampilan awal, ketika mengklik start, lalu tambahkan layout. Selanjutnya, klik add event sheet. Lalu kita rename dengan nama layoutnya itu soal satu. Dan event sheet-nya itu MTK soal satu. Lalu kita ubah layout ukuran layoutnya dengan cara mengcopy ukuran layout size, lalu paste ke layout yang soal satu, seperti cara yang awal. Lalu enter. Setelah itu, lakukan hal yang sama untuk mengganti background. Dengan cara yang tadi, klik file lalu tarik gambar background. Lalu sesuaikan dengan ukuran layoutnya. Setelah itu, kita akan membuat nomor dengan menambahkan teks. Nomor dulu. Klik insert new object. Lalu pilih teks. Kita bisa menyesuaikan akan di mana kita menyimpan teks tersebut. Lalu kita ketik apa yang akan kita tambahkan, teks yang akan kita tambahkan. Di sini saya akan menambahkan nomor 1. Di sini juga bisa mengubah eh, model teks dan warna teksnya di bagian kiri sesuai dengan keinginan masing-masing. Kita juga bisa mengubah ukurannya. Baik, yang selanjutnya kita akan menambahkan pilihan ganda. Karena kita sudah membuat desain-desainnya, jadi kita tinggal menambahkan dari file. Seperti cara yang tadi, tarik ke bawah. Mohon maaf, menambahkan soal ya. Sesuaikan dengan kreasi masing-masing. Lalu, nah setelah menambahkan soal, lalu kita menambahkan pilihan gandanya dengan cara yang sama. Menarik dari file. Yang pertama, pilihan ganda jawaban A. Sesuaikan dengan kreasi masing-masing akan ditempatkan di mana. Lakukan hal yang sama sampai pilihan gandanya selesai. Ditambahkan selesai sampai dengan yang C.
Nah, setelah kita selesai menambahkan pilihan gandanya, lalu kita selanjutnya akan membuat layout yang baru dengan cara yang sama. Klik layout, add layout, lalu add event sheet. Kita rename dengan salah, lalu event sheet-nya menjadi jawaban salah. Ukuran layoutnya kita samakan lagi dengan cara mengcopy-nya, lalu mempaste di bagian layout yang benar salah. Nah, pada jawaban yang salah, kita akan menambahkan ekspresi salah yang telah kita desain dengan cara yang sama, lalu tempatkan di keinginan masing-masing, sesuai dengan kreasi masing-masing. Nah, untuk jawaban yang salah itu, kita tidak bisa melanjutkan ke soal yang selanjutnya, jadi kita menggunakan tombol kembali atau back. Ya, tambahkan juga pemberitahuan bahwa jawabannya salah. Tempatkan sesuai dengan kreasi masing-masing. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat layout benar dengan cara klik layout, lalu add event sheet. Kita beri nama layoutnya itu benar, dan event sheet-nya itu jawaban benar atau jawaban benar. Seperti biasa, kita samakan ukuran layoutnya dengan cara mengcopy layout yang lain, lalu mempaste di layout yang benar. Karena di sini kita akan membuat jawaban benar, kita akan menambahkan gambar ekspresi senang atau benar, lalu tempatkan di tengah seperti tadi di jawaban yang salah. Jangan lupa tambahkan juga keterangan bahwa jawabannya benar. Lalu tambahkan next, karena jika jawabannya benar, nanti itu kita akan dilanjutkan ke soal yang berikutnya. Berbeda dengan jawaban yang salah. Kalau salah itu kita kembali lagi ke soal. Nah, yang selanjutnya itu, agar jika diklik elemen start, kita lihat dulu ke layout 1. Nah, agar jika pada saat kita klik elemen start, langsung tertuju pada soal. Caranya itu dengan cara klik kanan pada elemen start, lalu pilih insert new object, lalu pilih bagian touch, lalu insert, lalu kita masuk ke event sheet 1, lalu klik touch, next, lalu on tap object, next, lalu kita pilih elemen start, lalu oke, done. Setelah itu kita add action, klik add action, lalu system, lalu next, pilih go to layout karena kita pada saat mengklik start itu akan pindah ke soal 1. Lalu di sini kita akan memfungsikan jawaban-jawaban ketika jawaban yang salah akan lari kemana, jawaban benar akan lari kemana. Dengan cara yang seperti tadi, langsung saja event. Sebelumnya kita dulu event sheet yang MTK soal 1. Lalu touch, lalu next, untap object, next, lalu pilih objek jawaban yang A, down, lalu add action, system, next, lalu pilih go to layout, next, lalu pilih karena jawaban yang A itu salah, kita pilih layout yang salah. Dan lalu add event lagi untuk jawaban yang B.
Dengan cara yang sama, klik touch, lalu next, lalu on tap object, lalu next, lalu pilih jawaban yang B. Oke, lalu down, lalu add action, pilih sistem, lalu next, go to layout, next. Karena jawaban yang B itu salah, kita pilih layout salah. Lalu down. Yang selanjutnya itu add event lagi untuk jawaban yang C. Touch, next, on tap object, next. Pilih elemen yang jawaban C. Oke, dan lalu add action, sistem, lalu next, go to layout. Karena jawaban C itu jawaban yang benar, kita pilih layout yang benar, lalu down. Nah, lalu kita pergi ke jawaban salah, event sheet jawaban salah. Kita add event, touch, lalu next, on tap object, next, pilih back, oke, down, add action, sistem, lalu next, pilih yang go to next atau previous layout. Karena kalau jawab kita klik begitu yang sebelumnya, kita pilih previous, lalu down. Kita ke J benar, add event, lalu touch, next, on tap object, lalu pilih elemen next, oke, down, lalu add action, sistem, lalu next, lalu pilih go to next atau previous layout, kita pilih yang next, down. Setelah itu, untuk melihat apakah sudah benar sistem yang telah kita buat, kita bisa mengklik segitiga gambar segitiga yang di atas atau preview untuk melihat sistemnya. Oke, kita klik start. Akan menunjukkan kepada soal nomor 1 ketika kita klik jawaban yang A. Kita akan diarahkan kepada jawaban salah. Lalu ketika kita klik back, kita akan kembali ke soal lagi. Kita klik yang jawaban B, karena jawaban B itu salah. Sama seperti yang jawaban A, akan diarahkan ke jawaban salah. Lalu ketika kita klik back, kita akan diarahkan ke soal kembali. Lalu ketika jawabannya yang C, kita klik jawaban yang C, kita akan diarahkan ke jawaban benar. Lalu
ketika kita jawaban benar lalu klik next, kita akan diarahkan kepada soal yang berikutnya. Mungkin seperti itu. Buat aplikasinya, kita klik layout satu, lalu new project. New projectnya itu rename dengan nama di sebelah kanan dengan nama eh, media pembelajaran MTK. Lalu description-nya itu rename jadi kuis himpunan karena ini kita bikin kuis mengenai materi himpunan. Lalu autornya rename dengan kelompok 4 karena kami dari kelompok 4. Sebenarnya ini rename-nya itu bebas ya, mau pakai nama apa aja. Lalu ID-nya kita tambahkan terakhirnya itu media. Lalu lalu di bagian email kita masukkan email masing-masing. Setelah itu di bagian enable WebGL itu kita pilih mode off. Lalu Physics Engine itu box to di web. Lalu klik menu home, klik export object. Kita pilih yang HTML5, lalu next, lalu simpan di bagian folder yang kita inginkan. Kita akan menyimpan di mana. Oke, new folder. Klik OK, lalu next, export. Lalu kita tunggu karena kita sedang mengekspor filenya. Filenya itu berupa zip. Nantinya, nanti kita akan merubahnya dengan file zip. Nah, setelah itu kita akan melihat filenya, lalu kita eh, satukan semuanya menjadi file zip.
Di zip lalu oke. Jadi ini akan menjadi aplikasi Android ke HP di HP Android. Eh, jadi sekian tutorial dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.